Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas UKDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan ya untuk peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ini yang banyak sekali ditanyakan teman-teman ya. Ini mungkin sebelum pendaftaran atau mungkin bahkan sebelum PPDB dimulai, itu sudah mesti banyak yang jadi pertanyaan adalah, Pak, berapa sih nilai terendah dan tertinggi yang diterima ya? Misalkan nanti ini adalah jalur terakhir teman-teman ya, di jalur prestasi nilai akademik ya di jenjang SMK. Nah, nanti kita akan membahas teman-teman ya, bagaimana sih Pak cara melihat ya nilai terendah dan tertinggi ya, nilai terendah dan tertinggi yang diterima di jalur prestasi nilai akademik SMK teman-teman ini tahun 2024 ya. Jadi nanti kita akan bahas live-nya sekarang itu posisi ya, posisi kalian apakah sementara ini masih aman ya, atau mungkin sementara kalian sudah terlempar ya, mungkin di pilihan 1, pilihan 2 ataupun pilihan 3. Nah, tentunya nanti kita akan bahas teman-teman ya, siapkan dari sekarang ya, karena untuk pendaftaran di jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK itu hanya dibuka 2 hari saja, yaitu tanggal 3 dan tanggal 4. Setelah itu sudah di-close, sudah tidak ada pendaftaran lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman kemarin melihat untuk statistik pendaftaran ya untuk PPDB Jatim tahun 2024 untuk jalur prestasi nilai akademik, nah, ini mungkin masih bisa dijadikan referensi teman-teman ya. Nah, mungkin teman kalian mungkin teman-teman sekarang itu nilai gabungannya itu berapa ya, misalkan di sini ada nilai batas bawah yang diterima itu berapa, batas atas yang diterima itu berapa, tapi ini masih tahun 2023. Nah, nanti hari ini kita akan bahas teman-teman ya, berapa sih Pak nilai terendah ya. Nah, nilai terendah ataupun tertinggi yang diterima di jalur prestasi nilai akademik tahun 2024. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi untuk melihat nilai terendah dan tertinggi yang diterima di jalur prestasi akademik jenjang SMK tahun 2024 ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman ya, bahwa di sini mungkin teman-teman yang masih belum beruntung ya, mungkin di tahap 1, belum beruntung di tahap 2, belum beruntung di tahap 3 ataupun belum beruntung di tahap 4 ya. Nah, tentunya masih ada satu kesempatan lagi untuk mengikuti ya. Nah, di sini untuk mengikuti perjuangan teman-teman ya. Di sini masih ada di tahap 5 ya, jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMK. Nah, tentunya teman-teman ini untuk di jalur akademik ya, jenjang SMK. Nah, ini teman-teman bisa memilih 3 sekolah ya, 3 sekolah ataupun teman-teman bisa memilih 3 jurusan ya. Jadi bisa memilih pilihan pertama, pilihan kedua ataupun pilihan ketiga. Nah, jadi teman-teman karena ini sudah pendaftaran terakhir ya, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan. Apalagi untuk jalur terakhir ini yang digunakan ya, jadi yang digunakan sudah bukan jarak lagi ya, sudah bukan nilai rapor lagi ataupun yang lainnya, ataupun mungkin bukan sertifikat atau bukan piagam, tapi yang digunakan adalah nilai prestasi gabungannya atau nilai akhirnya itu berapa. Nanti di sini ya, gabungan dari apa Pak? Gabungan dari rata nilai rapor ya. Nah, ini terus nilai akreditasi sekolah dan juga indeks sekolah. Jadi yang digunakan adalah 3 komponen ini yang nanti digabung menjadi satu yang disebut dengan nilai prestasi gabungan. Nah, ini nanti yang akan ditandingkan teman-teman ya dengan teman-teman kalian. Jadi kalian nanti nilainya berapa nanti akan ditandingkan dengan ini. Oke ya, paham ya? Oke, yang berikutnya teman-teman, di sini untuk jadwal pendaftaran ingat ya. Jadi untuk tahap 5 ini dibuka hanya 2 hari saja. 2 hari saja. Kalian perlu dicatat ya. Jadi untuk tanggal pendaftaran adalah tanggal 3 sampai dengan 4 Juli 2024. Nanti untuk ditutup ya, dari ditutup 4 Juli 2024 ini pukul 21. Nanti kalian diterima apa tidak, nanti diumumkan di tanggal 5 Juli. Berikutnya nanti teman-teman yang diterima ya, yang diterima bisa mencetak bukti penerimaan dan melakukan daftar ulang ya di tanggal 5 sampai 6 Juli 2024 itu ya.
Terus yang perlu diketahui, jadi nilai prestasi gabungan, nah ini tentunya teman-teman sudah paham ya. Nanti teman-teman bisa cek di bagian ppdbjatim.net, informasi silahkan masuk di sini. Lihat prestasi gabungan, nanti akan ditandingkan ya dengan teman-teman kalian, nilai kalian itu lebih tinggi apa tidak di sekolah atau jurusan tersebut. Nah, terus berikutnya teman-teman, nah nanti kalian harus paham ya, jadi ini nilai gabungannya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih Pak melihat nilai tertinggi dan terendah yang diterima di jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMK. Nah, oke ya. Nah, sekarang teman-teman, karena di sini adalah pendaftaran sudah dimulai ya. Jadi pendaftaran sudah dimulai. Nah, ini pendaftaran sudah dimulai ya. Jadi untuk jalur prestasi akademik SMK ini pendaftaran sudah dimulai ya, 3 dan 4 hari ini. Nah, ternyata teman-teman sudah banyak yang mulai melakukan pendaftaran. Nah, bagaimana Pak cara melihat nilai terendah dan tertingginya yang diterima sementara ya? Yang diterima sementara. Nah, nanti kan ada ada dua kategori ya. Jadi yang diterima sementara dan juga yang diterima final. Nah, yang final itu yang seperti apa? Final contohnya adalah ini. Misalkan di tahap 2 kemarin ya, tahap 2 kemarin adalah jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMA. Di sini nanti ada namanya pemeringkatan final. Kalau final ini berarti sudah diterima atau sudah tutup. Ya, jadi sudah tutup. Tetapi kalau sementara ya berarti sekarang sedang proses ya, karena sementara. Lah mungkin yang sekarang masih masuk di dalam pemeringkatan ya bisa saja dia bertahan ya, bertahan sampai di pemeringkatan final, ataupun dia bisa tergeser ya dengan pendaftar lainnya ya, karena masih nanti ditutup di tanggal 4 gitu ya, paham ya. Nah, sekarang kita akan cek Pak bagaimana cara melihat untuk pemeringkatan sementara dan finalnya. Nah, di sini teman-teman, karena di sini pendaftaran sudah dimulai ya, di sini teman-teman bisa melakukan pendaftaran dulu ya. Nah, pendaftaran ini teman-teman boleh ya, misalkan daftar di hari pertama ataupun teman-teman daftar di hari kedua boleh ya, karena waktunya 2 hari ya, jadi 3 dan 4. Nah, di sini mungkin teman-teman yang menggunakan tips ini ya, cara melihat peluang diterima ya. Nah, ini mungkin masih sekarang yang nilainya pas-pasan ataupun nilainya rendah, mungkin dia masih bertahan. Dia mungkin daftarnya besok lah. Kita lihat dulu ya strategi-strategi atau nilai-nilai yang sekarang berapa. Itu ya. Jadi untuk melihat nilai yang diterima sementara, ini untuk jalur prestasi akademik yang SMK ya tahun 2024. Yang pertama teman-teman buka di ppdbjatim.net. Berikutnya masuk di pengumuman. Pengumuman masuk di pemeringkatan tahap 5. Ya. Masuk di pemeringkatan tahap 5, silahkan dibuka. Dan di sini teman-teman bisa cek melalui sekolah. Ya, cek sekolah, pilih kabupaten atau kota yang misalkan kita cek di Kota Malang ya. Kota Malang, pilih sekolah SMK Negeri 1 Malang. Nah, kalian bisa pilih jurusannya apa. Misalkan Pak saya mau daftar di akuntansi, misalkan silahkan diklik, cek klik. Nah, di sini akan kelihatan teman-teman ya. Nah, data ini teman-teman, data ini diupdate ya, atau diupdate ini per 3 Juli 2024 pukul 05.00.04. Nah, terus perlu diingat teman-teman ya, di data pemeringkatan ini akan diupdate atau diperbarui kurang lebih 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam sekali mengikuti case yang ada di Cloudflare. Jadi artinya ini bisa kurang dari 1 jam, bisa lebih dari 1 jam. Nah, sekarang ini posisi pemberitahuan terakhirnya adalah 3 Juli 2024. Jadi kalian teman-teman itu daftarnya jam berapa? Misalkan kalau daftarnya daftarnya di sini 3 Juli misalkan jam 3 tadi, tentunya datanya sudah muncul. Nah, sekarang akan melihat nilai terendah dan tertingginya itu bagaimana Pak yang diterima. Misalkan di sini di SMK Negeri 1 Malang ya, di jurusan akuntansi. Nah, nilai yang paling atas di sini teman-teman ya, di sini ada namanya nilai gabungan. Nah, nilai gabungan ini seperti yang tak jelaskan tadi teman-teman ya, nilai gabungan jadi yang diambil adalah ini. Ya, adalah ini. Jadi nilai gabungan dari rata rapor ya, ini ya, gabungan dari rata rapor ini. Ya, ini bobotnya adalah 50% ya. Terus akreditasi sekolah ini adalah 20%, indeks sekolahnya adalah 30%. Jadi yang diambil adalah ini nilai prestasi gabungan ini. Jadi kalian bisa cek ya nilai prestasi gabungannya kalian berapa. Nah, ini yang masuk di sini tadi, yang masuk di sini adalah nilai gabungan. Nah, yang masuk di poin 1 ya, yang poin 1 misalkan NAICA ini adalah nilai yang tertinggi. Ya, nilai yang tertinggi diterima sementara ya di SMK Negeri 1 Malang jurusan akuntansi. Ingat ya, ini masih hasil pemeringkatan sementara. Belum pemeringkatan final ya. Kenapa Pak kok belum final? Karena proses pendaftaran masih dibuka. Jadi masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan Mbak Naica Putri ini nanti dia bisa tergeser jika ada nilai yang lebih tinggi. Misalkan ada nilai 90 ya, otomatis ini dia akan turun ya, dia akan turun jret karena apa? Karena ada nilai yang besar. Nah,
Terus yang nilai terkecilnya berapa Pak? Nilai terkecilnya ya kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada yang ditampilkan adalah 20 data. Kalian bisa masuk di halaman terakhir, bisa di next boleh ya, bisa di next ya, next halaman 1 2 3 4 atau teman-teman langsung masuk di halaman 4. Ya di sini ditampilkan adalah 20 data. Berarti ya ini ya, nilai yang diterima sementara. Ya, ingat ya, sementara yang paling rendah itu adalah 81,71. Ini adalah sementaranya. Paham ya? Nah, nanti di sini mungkin masih bisa berubah ya. Mungkin kalau ada yang daftar lagi ya, misalkan nilainya adalah 82 misalkan. 82 kan masuk di atasnya, berarti ini ya Joyce ya, ini dia bisa akan tergeser atau hilang dari pemeringkatan sementara. Nah, terus pertanyaannya Pak, ini kok hanya 20 ya, yang diterima kok hanya 20. Apakah ini betul hanya 20 siswa saja? Nah, kita cek pagunya dulu ya, cek pagu. Nah, cek pagu gimana Pak caranya? Di sini kita cek di sini ya. Nah, ini masuk di informasi, masuk di pagu ya. Mana kita sudah banyak membahas ya mengenai pagu, mungkin teman-teman bisa cek bagaimana cara menghitung pagu, cara melihat pagu, itu sudah banyak sekali. Oke ya. Nah, cara untuk melihat pagu teman-teman, di sini kalian bisa masuk di informasi, masuk pagu, pilih ya di sini SMK. Kita akan cek di sini apakah benar untuk SMK Negeri 1 Malang jurusan akuntansi ini nanti yang diterima itu sejumlah 20 anak. Kita cek pagunya ya. Kita masuk di mana tadi ya, Malang ya. Kita masuk di Malang. Nah, kita lihat ya. Nah, di mana nih? Di SMK Negeri 1 Malang. SMK Negeri 1 Malang. Kita cek aja 1 Malang. Gini ya. Klik ini ya. Nah, di SMK Negeri 1 Malang kita cek di jurusan akuntansi, teman-teman ya. Nah, kita cek SMK Negeri 1 Malang jurusan akuntansi. Pak, di sini pagunya kan 140 ya, pagu awal. Ingat ya, pagu awal. Apa itu pagu awal ya? Nah, teman-teman harus baca dulu di sini ya. Nah, apa itu pagu ya? Pagu awal itu apa? Nah, di sini ini banyak sekali kita sudah membahas mengenai pagu ya. Nah, pagu awal ya mungkin kita singgung sedikit ya. Pagu awal ini adalah pagu pagu yang belum, istilahnya pagu yang diterima di dalam periode ini, periode PBD Jatim ini, yang pagu awalnya nanti akan dibagi menjadi beberapa tahap. Ya, ini belum dibagi menjadi beberapa tahap. Maksudnya gimana Pak? Nah, di dalam PBD Jatim itu kan ada tahap sampai 1 sampai 5. Nah, ini ya, ada afirmasi, terus ada tahap 2, ada tahap 3, tahap 4, tahap 5. Nah, sekarang kita cek kalau di sini teman-teman pagunya untuk SMK Negeri 1 Malang itu adalah 140. Nah, 140 di jalur prestasi nilai akademik SMK itu adalah pagu atau kotanya adalah 65%. Nanti teman-teman bisa cek video kita ya, cara menghitung pagu itu seperti apa ya. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, kita pakai alat bantu ya. Nah, kita pakai alat bantu. Nah, di sini ya, jadi cara menghitung pagu. Nah, di sini kita ambil aja akuntansi ya. Nah, akuntansi, kita lihat di sini tadi pagunya adalah 140. Ya, pagunya adalah 140 ya, kita masukkan aja di sini. Nah, di sini ya, kita masukkan pagunya adalah 140. Kita masukkan di sini ya, 140. Nah, 140 berarti teman-teman, nah ini nanti kita bagi ya. Nah, ini kita bagi. Ini pagunya 140 ini berapa kelas ya, berapa kelas ya, misalkan kita bagi seperti ini. Nah berarti kan 4 kelas, berarti misalkan isinya 36. Nah, misalnya 36 enggak pas, kita isi 32 enggak pas, ini berapa ya, ini per kelasnya ya. Nah, per kelasnya berapa ya, ini ya, ini enggak pas ya, ini mungkin nanti 140 dia ngambil berapa kelas ya, kita nggak tahu nanti per kelasnya berapa, atau mungkin dia per kelasnya 30 misalkan ya, ini ya. Nah, ini per kelasnya berapa, ini tergantung, yang penting jumlah pagunya itu adalah 140. Nah, nanti yang akan diterima teman-teman untuk di jalur prestasi nilai akademik ini adalah 90 ya, totalnya adalah 90 karena ini dikalikan ya, total dari pagu tadi adalah 140. Nah, itu nanti yang diambil adalah 90 karena 65% untuk jalur prestasi nilai akademik. Nah, kalau misalkan sekarang posisi yang ditampilkan itu baru 20 teman-teman ya, 20 siswa, berarti bisa jadi ya ini belum ada pendaftarnya ya, jadi pendaftarnya masih hanya 20 orang. Nanti akan dicek ya, akan dicek sampai 90 siswa ya, bisa 90, bisa 91 ya. Karena apa? Karena ini biasanya pembulatan ya, persentase ya. Persentase itu nanti ini bisa 90, bisa 91 karena persentase
ya, atau mungkin nanti ada di tahap 1, 3 itu yang mungkin pagunya masih sisa akan dilempar ke jalur nilai ini. Paham ya? Jadi sekarang misalkan Pak ini harusnya 90 ini kok masih 20 ya, bisa jadi memang belum ada pendaftarnya. Jadi pendaftarnya mungkin masih 20 ya. Nah, mungkin ini dia masih menggunakan strategi ini teman-teman ya. Jadi dia masih menggunakan strategi cara melihat peluang diterima. Ya, mungkin dia nanti akan mungkin nilainya press, maka dia akan daftar di hari kedua, atau mungkin dia nanti akan daftar di siang nanti hari pertama, atau mungkin besok sore. Jadi mungkin dia masih menggunakan cara peluang diterima. Dia masih melihat pemeringkatan sementaranya. Paham teman-teman ya? Terus yang jadi pertanyaan teman-teman, yang jadi pertanyaan yang jadi pertanyaan, kapan Pak pemeringkatan final dilakukan? Ya. Nah, pemeringkatan final dilakukan itu adalah nanti ya. Pemeringkatan final itu nanti ditutup saat pengumuman ini. Atau nanti teman-teman di saat ditutup ya. Jadi pemeringkatan final itu dilakukan nanti tanggal 4 Juli 2024 ini pukul 21. Jadi teman-teman nanti besok ya tanggal 4 Juli 2021 kalau teman-teman lihat di jam 23 yang masih ada datanya di pemeringkatan final. Nah, ini kan sementara. Nanti di sini akan berubah menjadi final ya. Nanti teman-teman tanggal 4 Juli 2024 kalian lihat jam 23 kalau nama kalian masih ada di dalam pemeringkatan ini, berarti kalian diterima. Paham ya? Karena di sini kan kalau misalkan ada yang daftar jam 9 malam misalkan kan, jam 9 malam dia ada daftar, nanti kan datanya kan akan masuk seret ya, mungkin kurang lebih kan 1 jam. Nah, kita kasih jeda 2 jam. 2 jam berarti kan sekitar jam 23 ini sudah tidak ada pergerakan data karena kan sudah ditutup pendaftarannya. Jadi tanggal 23 kalau nama kalian masih ada di pemeringkatan sementara ya, insya Allah teman-teman diterima. Paham ya teman-teman ya? Jadi sekali lagi untuk melihat berapa nilai terendah dan tertinggi yang diterima, nanti di sini teman-teman bisa melihat di pemeringkatan tahap 5 ya. Ini masih pemeringkatan sementara. Nanti teman-teman bisa lihat di pemeringkatan final. Ya, jadi sekali lagi nanti di halaman pertama ini adalah nilai tertingginya yang diterima. Terus nanti di halaman terakhir nanti adalah nilai terendahnya. Atau mungkin kita cek di sekolah lain misalkan ya di Surabaya misalkan ya, di Surabaya di jurusan TKJ misalkan. Nah, berarti ini sementara teman-teman, nilai tertinggi yang diterima sementara ya saat ini ya adalah 90,63. Terus nilai terendahnya yang diterima saat ini sementara adalah 80. Atau mungkin kita cek dulu yang di Kediri misalkan ya, di Kediri, di Grogol misalkan ya. Nah, ini kita cek misalkan yang di TKR. Nah, berarti ini sementara yang diterima ya, misalkan sementara diterima nilai tertinggi ya untuk jurusan teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Grogol Kabupaten Kediri, yang tertinggi sementara adalah 87, terus yang terendah sementara adalah 81. Nah, tentunya ini nanti teman-teman bisa cek pagunya ya. Jadi pagunya itu berapa seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Itu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti di sini masih pemeringkatan sementara. Nanti kalau sudah final seperti ini, berarti itu sudah nanti menunjukkan ya nilai tertinggi yang diterima berapa, nilai tertenggah yang diterima berapa. Nanti teman-teman bisa cek. Ya, nanti akhirnya akan muncul nilai statistiknya. Nilai statistiknya ini misalkan di Surabaya ya. SMK Negeri 5 Surabaya, kendaraan ringan ini nilai terendah 89, tertinggi 91,87. Ini nanti akan muncul statistik pendaftaran jalur prestasi akademik nanti untuk di tahun 2024. Itu teman-teman ya. Terus nanti untuk mencetak bukti penerimaan apakah kalian itu benar-benar diterima. Nah, ini nanti di sini ya, nanti kalau sudah ada pemeringkatan final, berarti kalau nama kalian masih ada ya. Nanti kalau kalian cek jam 23 di tanggal 4 Juli, nanti kalau masih ada di pemeringkatan final, nama kalian masih ada, berarti kalian diterima. Nanti di sini kalian sudah bisa cek, misalkan di SMK Negeri 1 Mojokerto TKR berarti ya nilai tertingginya ya di tahun 2024 berarti adalah misalkan 88 dan nilai terendahnya itu adalah 82. Nanti saat pemeringkatan final dibuka atau ditutup pendaftarannya. Paham ya? Terus nanti untuk fix-nya untuk melihat diterima apa tidak, tentunya kalian bisa lihat di pengumuman. Ya, masuk dicetak bukti. Nanti di sini di tahap 4 nanti ada satu lagi di tahap 5. Ya, karena kan tahap 5 belum waktunya pengumuman. Nanti di tahap 5 teman-teman seperti biasa masukkan datanya. Terus nanti kalau jika muncul seperti ini berarti kalian tidak diterima di tahap 5. Tetapi nanti kalau muncul seperti ini, selamat hanya dinyatakan diterima di seleksi tahap 5 misalkan. Berarti kalian diterima di tahap 5 ini. Nanti teman-teman bisa mencetak ya bukti penerimaan yang digunakan nanti untuk daftar ulang.
Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat ya. Kita doakan semoga teman-teman semuanya ya bisa diterima di tahap 5 ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.